Saya mau ngasih tanya dulu nih Pak, Bu. Mau nanya dulu nih. Kalau puasa itu biasanya kenyang atau lapar? Lapar kan? Sepakat ya, lapar ya, satu saya simpan. Yang kedua, biasanya orang yang gampang ngantuk itu orang yang kenyang atau orang yang lapar? Kenyang, sepakat ya. Berarti kalau di bulan Ramadan ada orang yang ngantuk, jangan-jangan kenyang, betul. Mohon maaf loh ini Bu, Pak ya. Karena logiknya begitu. Terus kenapa kok dia ngantuk? Kan timbul pertanyaan, harusnya dia kan lagi lapar tuh jam 12 sampai jam 3, lapar-laparnya, biasanya nggak ngantuk. Tapi kenapa dia ngantuk? Saya bahas masalah ngantuk dulu. Kemungkinan yang pertama, kenapa dia ngantuk? Pertama nih, dia tidak biasa bangun di sepertiga malam. Sibuk kan untuk sahur, bangun jam 3, nggak biasa dia itu, akhirnya ngantuk di siang. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, boleh jadi dia punya penyakit. Penyakit apa yang bikin ngantuk nih? Satu, anemia. Apa itu anemia? Kurang darah. Gejalanya apa? Putih, pucat. Maka itu ibu-ibu jangan bangga kulitnya putih. Ya, jangan-jangan anemia ini ya, jangan-jangan kok ya. Satu bikin ngantuk. Yang kedua yang bikin ngantuk apa? Gangguan fungsi hati. Ciri-cirinya apa orang yang punya gangguan fungsi hati? Dari mata turun ke hati. Maka itu kalau melihat orang hatinya bermasalah, lihat matanya. Gimana matanya Ibu? Kuning. Betul. Matanya kuning, kulitnya kuning, fesesnya juga putih. Jadi kalau Ibu ngelihat, Bapak ngelihat, kalau buang air besar, tolong itu dilihat, Bu. Karena itu mengindikasikan kesehatan kita. Mohon maaf nih, Bapak Ibu kalau buang air besar pernah lihat nggak itunya? Nah mulai sekarang dilihat warnanya, karena warna menentukan penyakit. Warna, mohon maaf nih, saya ngomong agak nih ke feses kan ini penting buat saya. Warna ideal seperti apa Bapak Ibu? Feses, kotoran. Sepakat ya, kuning. Tapi kuningnya bukan kuning keemasan loh. Apalagi kuning mengkilat enggak. Kuningnya agak pucat nih, saya ingetin penting ini. Kalau berwarna merah, lihat nih merah, kayak netes, seger, jangan-jangan ambeien. Jangan-jangan hemoroid, jangan-jangan kanker. Mohon maaf. Kalau berwarna putih, nah ini penting. Jangan-jangan punya masalah di hati. Hepatitis, sirosis, kotorannya berwarna putih seperti semen. Kalau berwarna hitam, jangan-jangan ada perdarahan di bagian lambung bagian atas. Kalau berwarna hijau, jangan-jangan ada masalah di empedunya. Kalau berwarna ungu, nggak ada. Udah itu aja cukup ya, berwarna-warni jadinya ya. Warna itu menentukan penyakit. Tolong perhatikan warnanya. Jadi kalau buang itu lihat warnanya, alhamdulillah masih kuning. Kalau ada warna lain berarti curiga. Nah, orang yang punya gangguan masalah hepatitis atau hati, warna fesesnya berwarna putih seperti semen. Selain warna, tolong perhatikan bentuk, itu juga penting. Bentuknya gimana Bapak Ibu? Silinder harus. Kalau mencret berarti ada infeksi di daerah pencernaan atau intoleransi. Kalau bentuknya jarum-jarum, mohon maaf ini kurang serat. Kalau bentuknya seperti kotoran kambing, jangan-jangan kanker kolon. Nah, hati-hati. Kok saya kambing padahal saya manusia? Ah, itu curiga itu. Jangan-jangan kanker kolon. Bentuknya harus silinder. Kalau segitiga nggak mungkin. Ya udah, pokoknya silinder. Itu penting kenapa? Karena untuk mengidentifikasikan penyakit.
Terakhir adalah aroma. Aroma itu juga penting. Ketika Bapak dan Ibu buang air besar, hirup itu, Bu. Nah, warnanya harus gimana baunya, Ibu? Nah, ini penting nih baunya nih. Baunya harus mengandung H2S, hidrogen sulfida. Seperti bau belerang. Kalau pergi ke Tangkuban Perahu, itu baunya harus seperti itu. Kalau baunya menyengat, nah ini jangan-jangan masalah. Kalau baunya busuk, jangan-jangan masalah. Tolong perhatikan itu. Karena orang yang hepatitis, gambaran hatinya salah satu tandanya lewat kotoran tadi. Dan kulitnya berwarna kuning. Maka itu ibu-ibu, bapak-bapak, wah kulit saya kok jadi kuning ya dok? Jangan-jangan hepatitis. Tolong, penyakit ini juga menyebabkan timbulnya ngantuk. Dan mohon maaf, di bulan Ramadan angka kasus penyakit yang menyerang hati juga meningkat. Banyak pasien dicek SGOT, SGPT-nya naik. Bapak Ibu tahu kenapa SGOT, SGPT naik? Karena kebiasaan kita. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Ini kayak lagu apa ini ya? Nah ini nih ya. Karena kebiasaan kita sahur, sholat subuh, tidur. Nah ini tolong. Maka itu kan ada hadis tuh, hancurkanlah makananmu dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Mungkin persepsi hadis bisa banyak, tapi menurut versi saya bisa menyebabkan gangguan fungsi hati. Karena ketika habis makan tidur, pencernaan tidak sempurna bergeraknya. Makanan yang seharusnya dicerna diem sebentar di situ, sehingga bakteri yang ada di usus memfermentasikan makanan dalam jangka waktu yang lama, sehingga menghasilkan senyawa skatol, indol, dan nitrit, dan itu merusak hati.